Halo, perkenalkan nama aku Rahma Aura Yuliani. Di sini aku sebagai Ketua Tim PKM RSH 2025 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Aku berasal dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, dan selama mengikuti penelitian ini, aku mengerjakan beberapa job desk yang antara lain aku juga menjadi MC saat kegiatan penelitian. Kemudian aku juga menjadi fasilitator saat uji coba permainan papan serena. Kemudian aku juga menjadi observer. Kemudian di hari terakhir aku juga menjadi pewawancara dan di sana aku juga memperhatikan job desk dari anggota-anggota tim aku yang lain. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cemara Samarantu Sukoco. Aku dari Prodi Psikologi. Di sini aku berperan sebagai anggota satu. Sebagai anggota satu, selama penelitian tugas aku adalah sebagai observer dan juga sebagai pewawancara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Revina. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya anggota yang kedua. Jadi dalam kegiatan PKM ini, saya berperan dalam pengecekan tensi dan saturasi oksigen. Dan saya juga berperan sebagai fasilitator pemberi materi pada kelompok kontrol. Halo, perkenalkan saya Wisnu Nafiah. Saya berasal dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya sebagai anggota ketiga dan selama melakukan penelitian di Kutoarjo, saya berperan sebagai MC. Kemudian saya juga mengecek tensi dan saturasi oksigen kepada anak LPKA Kutoarjo dan juga menjadi fasilitator pada kelompok kontrol, serta pada hari terakhir saya sebagai pewawancara. Halo teman-teman, jadi hari ini aku akan menceritakan proses pembuatan papan serena. Mulai dari alat apa saja yang digunakan, lalu bahan apa saja sih yang digunakan, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses pembuatan papan serena. Yang pertama yaitu alat yang digunakan dalam pembuatan papan serena, yaitu ada gergaji, amplas, gunting, cutter, penggaris besi, pensil, penghapus, spidol permanen, dan spidol emas, kuas kecil dan kuas besar, lalu ada palet, dan isolasi kertas. Lalu yang selanjutnya yaitu bahan yang digunakan dalam pembuatan papan serena, yaitu ada papan triplex setebal 6 mm, cat akrilik, varnish matte, dan resin. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan papan serena. Yang pertama yaitu kita membeli bahan-bahan, lalu selanjutnya yaitu memotong papan menjadi dua bagian, dipotong dengan ukuran 60 cm kali 60 cm dengan menggunakan gergaji. Lalu setelah itu haluskan permukaannya dengan menggunakan amplas. Lalu selanjutnya yaitu membuat desain dengan menggunakan pensil. Lalu selanjutnya yaitu kita mewarnai dengan menggunakan cat akrilik. Lalu untuk finishing yaitu dengan menggunakan varnish matte dan resin. Nah, setelah kita tahu cara pembuatan papan serena yang udah jelasin sama Kak Alia, jadi kita mau memperlihatkan kepada teman-teman hasil karya kita dalam box ini. Yuk kita lihat apa aja isinya ya. Jadi yang pertama ada buku catatan titik pulangku, di mana buku ini itu akan menjadi dasar awal kepada anak binaan. Mereka harus mendapatkan ini satu persatu. Harusnya ini tuh ada 10, cuman karena kami menyediakan 2, jadi kami memperlihatkan 2. Nah, buku ini akan anak binaan isi sebelum mereka bermain. Jadi ada beberapa hal yang harus mereka isi, seperti pengenalan diri mereka. Jadi sebelum mereka bermain, mereka harus mengenali siapa diri mereka gitu. Nah, ini untuk contoh pertanyaan pengenalan diri mereka, siapa aku. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mereka isi, kemudian di belakang juga masih ada lagi. Nah, setelah mereka mengisi ini, kemudian mereka bisa bermain. Nah, untuk bermain kita lihat apa aja elemen-elemen atau komponen papan serena yang ada di box ini. Yuk kita lihat apa aja ya. Untuk ngecek apakah
box ini udah lengkap apa belum, kita menyediakan checklist untuk barang-barang yang harus tersedia sebelum permainan papan serena. Nah, yang pertama, apakah ada uang untuk setiap peserta sebagai modal awal, yaitu sebanyak 85.000? Ada, ini adalah uang untuk setiap anak. Jadi mereka bakalan dapat satu uang kayak gini, satu bendel uang. Seribuannya itu ada 5 lembar, 2.000-annya itu ada 5 lembar, 5.000-annya ada 5 lembar, 10.000-an ada 3 lembar, dan 20.000-an ada 1 lembar. Kemudian kita punya beberapa kartu di sini yang akan menjadi komponen permainan ini. Yang pertama, apakah ada kartu penerimaan diri yang berwarna hijau? Ada. Di belakangnya, deskripsikan dirimu menggunakan 3 kata di hadapan teman-temanmu. Contoh, ceroboh tapi lucu. Kemudian, apakah ada kartu dana umum yang berwarna biru? Ada. Ini contohnya pesta ulang tahun temanmu. Semua pemain memberi kamu masing-masing 2.000. Kemudian, apakah ada kartu spiritualitas yang berwarna ungu? Ada. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan di hadapan teman-temanmu satu hal dalam dirimu atau hidupmu. Contoh, terima kasih ya Allah telah memberiku gigi yang rapi. Kemudian, apakah ada kartu afirmasi yang berwarna kuning? Ada. Ini tampilannya kayak gini. Untuk contohnya, katakan kepada teman di sisi kananmu, di balik ini semua, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang lebih tangguh. Kemudian, apakah ada kartu tanda hak sewa? Ada. Contohnya, akta hak sewa pesantren. Dan kemudian, apakah ada kertas warna atau sticky note? Ada. Jadi nanti anak-anak di lapas mereka akan menuliskan tantangan-tantangan yang tadi ada di kartu-kartu di sini, kemudian ditempelkan di buku titik pulangku seperti ini. Kemudian setelah itu, apakah ada dadu putar untuk bermain papan serena? Ada. Cara bermainnya seperti ini ya. Terus nanti berhenti dan dihitung berapa putaran. Kemudian, apakah ada miniatur rumah sebagai tanda hak sewa? Ada. Ini bentukannya sangat mini sekali. Kemudian, apakah ada pulpen warna-warni? Ada. Apakah ada buku panduan untuk anak binaan? Ada. Ini jadi nanti mereka masing-masing akan dapat satu buku panduan yang isinya itu cara bermain dan komponen-komponen yang ada di papan serena. Dan yang terakhir, apakah ada uang dari Bank Serena untuk bermain papan serena? Ada. Ini uangnya. Dan yang terakhir, ini ada poin penting dari permainan ini. Apakah ada pion atau mobil-mobilan untuk bermain papan serena? Ngeng. Nah, setelah ini kita akan menunjukkan dari visualisasinya papan serena itu seperti apa sih dari yang sudah kita lukis. Nah, bisa dilihat di sini di dalam box ini. Di sini kita akan menjelaskan cara bermainnya sedikit ya, Kak. Dari start, yuk kita pakai mobil-mobilannya.
Misal ini punya Kak Una dan ini punya Kak Cemara. Jadi dadunya nanti diputar mengikuti anak panah yang ada di sini. Jadi misal diputar, tolong diputar Kak. 1, 2, 3. Nah, anak panah ini mengarah ke angka 5. Berarti mobilnya maju 5 petak. Nah, ketika mereka berhenti di kartu spiritual, artinya mereka mendapatkan kartu spiritual dan juga uang Rp5.000. Setelah itu, jika mereka mendapatkan putaran dadu di dana umum, mereka akan mendapatkan kartu dana umum dan melaksanakan perintah atau mereka mendapat reward. Kemudian, kalau mereka berhenti di kartu penerimaan diri, artinya mereka juga harus melaksanakan perintah yang ada di kartu penerimaan diri. Dan untuk ini, yang challenge, mereka akan mendapatkan kartu afirmasi yang harus mereka kerjakan, yang berisi afirmasi-afirmasi positif dan juga tantangan. Nah, kalau mereka itu berhenti di parkir bebas, mereka bebas untuk berhenti dimanapun termasuk di start. Kalau mereka udah ngelewatin start sebanyak 1 kali, mereka udah boleh menyewa bangunan. Misalnya, aku mau nyewa rumah sakit. Nah, nanti aku tuh bakalan dapet miniatur rumah kayak gini. Ditaruh di sini sebagai bukti bahwa rumah sakit itu udah ada yang nyewa. Nah, nantinya aku juga bakalan dapet kartu tanda bukti kalau aku yang punya bangunan ini. Dan jika pemain memiliki aset yang banyak dan uang yang banyak, itu dikatakan menang. Dan ketika pemain itu sudah tidak memiliki aset dan uang, harus keluar dari permainan. Dan juga permainan ini dilakukan sekitar 60-90 menit. Nah, itu dia penjelasan permainan papan serena dari hasil penelitian kami yang bisa kami paparkan. Sebelum melakukan penelitian, ada beberapa administrasi yang perlu kami lengkapi. Yang pertama yaitu membuat surat perizinan kepada Dirjen Permasyarakatan Jawa Tengah melalui via email. Kemudian setelah kami mendapatkan perizinan di Dirjen Permasyarakatan Jawa Tengah, kami melakukan perizinan kepada Lapas LPKA kelas 1 Kutoarjo. Kemudian setelah mendapatkan perizinan dari Lapas, kami baru melakukan penelitian. Pada tanggal 28 Agustus 2025, kami melakukan penelitian pertama kali di LPKA kelas 1 Kutoarjo. Di sana kami melakukan beberapa kegiatan, di antaranya yaitu pengecekan tensi dan pengecekan saturasi oksigen. Setelah itu kami melakukan pembagian kuesioner kepada anak binaan. Setelah mereka mengisi, kami adakan game untuk memilih 10 anak secara random yang akan melakukan permainan pada papan serena. Setelah memilih 10 anak random untuk melakukan uji coba permainan papan serena, beberapa anak lainnya mengikuti pengisian materi yang disampaikan oleh Ibu Ayu Kurnia SPSI MSI dengan menyampaikan materi tentang bahayanya bullying. Setelah semua selesai, kami meminta 10 anak yang bermain papan serena ini untuk mengisi expert judgment. Dan kami juga melakukan expert judgment kepada petugas lapas. Nah, pada tanggal 2 September 2025, kami melaksanakan intervensi pertama bersama anak binaan di LPKA kelas 1 Kutoarjo. Nah, kegiatan ini dibantu oleh 2 fasilitator. Nah, pada kegiatan awal yaitu membagikan kuesioner yang dibantu oleh 2 fasilitator. Nah, dibarengi juga dengan bersama pengecekan tensi dan pengecekan saturasi oksigen. Nah, setelah itu fasilitator juga membagi peserta tersebut menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Lalu pada kelompok eksperimen kemudian dibagi lagi menjadi 2 yang dipandu oleh fasilitator.
Sedangkan pada kelompok kontrol juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu diberikan materi tentang stres dan juga diselingi dengan speaking agar mereka senang. Nah, pada tanggal 9 September 2025, kami masih sama melakukan pengambilan data di LPK kelas 1 Purworejo yang kedua dalam rangka untuk melaksanakan pemberian intervensi kepada kelompok eksperimen dan juga pemberian edukasi kepada kelompok kontrol. Nah, kegiatan ini dimulai dari kami datang bersama fasilitator lagi, kemudian dimulai dari pemberian kuesioner yang akan diisi oleh anak binaan, kemudian dibarengi juga dengan pengecekan tensi dan saturasi oksigen. Setelah itu, mereka berkumpul dengan timnya masing-masing, yaitu di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, mereka bermain bersama dan juga mereka diminta untuk mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh fasilitator, yaitu mengisi buku catatan titik pulangku di bagian diary selama 1 pekan sebelum kami datang lagi ke situ. Nah, serangkaian ini berjalan dengan lancar. Tak lupa juga pada kelompok kontrol, mereka juga antusias untuk mengikuti kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan ini kami laksanakan dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Setelah itu, kami juga melakukan penugasan kembali kepada kelompok eksperimen untuk mengisi buku diary pada buku catatan titik pulangku. Tak lupa juga kami melaksanakan pamitan kepada petugas lapas. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 September 2025 merupakan hari terakhir kami untuk melakukan penelitian di LPKA kelas 1 Kutoarjo. Pada tanggal itu kami melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kami melakukan pengisian kuesioner post-test. Dibarengi dengan itu, kami juga mengecek tensi dan juga saturasi oksigen. Selanjutnya, kami melakukan beberapa mini game seperti kuis dan juga penyampaian kesan pesan. Setelah itu, kami melakukan wawancara kepada empat anak binaan dan juga kami melakukan mengucapkan terima kasih kepada pihak lapas atas pembimbingannya selama ini. Rindu yang lalu kan jadi. Teman-teman, untuk melihat keefektifan permainan papan serena, kami menggunakan uji statistik, yaitu dengan uji Mann-Whitney-U. Jadi, untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian kami benar-benar efektif atau tidak, kami melakukan uji tersebut menggunakan SPSS. Dari hal tersebut akan kami jelaskan lebih rinci dan lebih jelas berikut ini. Kami membagi kondisi distress psikologi menjadi 3 kondisi, depresi, anxiety, dan juga stres. Setelah bermain papan serena sebanyak 2 kali dan mengisi buku diary di buku titik pulangku selama 2 minggu, sebanyak 57,1% partisipan pada kelompok eksperimen mengalami penurunan level depresi. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya terdapat 22,2% partisipan. Kemudian, sebanyak 57,1% partisipan pada kelompok eksperimen mengalami penurunan skor kecemasan dan juga stres. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya terdapat 33,3% partisipan. Jadi dapat dikatakan bahwa permainan papan serena dapat menurunkan tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada anak binaan. Akan tetapi, terdapat perbedaan penurunan level distres pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Namun, apakah penurunan signifikan? Berdasarkan hasil uji menggunakan Mann-Whitney-U, perbedaan penurunan level distres psikologis yang signifikan hanya terjadi pada kondisi depresi, sedangkan kondisi kecemasan dan kondisi stres tidak. Penasaran nggak kenapa hal tersebut dapat terjadi? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Adanya unsur spiritualitas, penerimaan diri, dan afirmasi positif pada papan serena ini dapat membantu menurunkan distres pada anak binaan. Unsur spiritualitas membantu anak binaan untuk terhubung kepada Tuhan dan menyadarkan mereka bahwa Tuhan akan membantu mereka. Unsur penerimaan diri membantu anak binaan untuk bersikap baik pada diri sendiri, serta perhatian terhadap diri sendiri yang membuat mereka lebih mampu untuk mengatasi keadaan emosional seperti depresi.
Terakhir, adanya unsur pemberian afirmasi positif membantu menumbuhkan kembali harga diri dan menyadarkan mereka akan nilai diri mereka yang berdampak pada penurunan depresi. Nah, terus kok bisa sih nggak ada perbedaan antara penurunan yang signifikan antara kondisi kecemasan dan stres? Nah, alasannya itu karena papan Serena tidak berfokus pada peningkatan kemampuan regulasi diri. Biasanya kecemasan ini muncul karena ketakutan berlebih di dalam diri individu itu sendiri sehingga diperlukan adanya kemampuan regulasi diri. Kemudian, kemampuan regulasi diri ini akan membantu individu untuk mengendalikan pikiran dan emosi yang memicu kecemasan tersebut. Biasanya penurunan depresi akan diikuti dengan penurunan stres. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada anak binaan. Kenapa? Karena stres tidak selalu berhubungan langsung dengan depresi. Ada beberapa area stres yang tidak dapat menyebabkan depresi. Tidak adanya perbedaan penurunan kondisi depresi yang signifikan mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan papan Serena untuk menyeluruh area stres lain yang tidak berhubungan langsung dengan depresi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa papan Serena itu ternyata terbukti secara efektif dalam membantu menurunkan tingkat distress psikologis anak binaan, meskipun hanya signifikan pada kondisi depresi, sehingga papan Serena ini dapat menjadi salah satu alternatif sederhana dalam mendukung kesehatan mental.